A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di sore hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan saya kesehatan. Salawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada kekasih Allah, junjunan yang agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khilafah Islamiyah secara resmi dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk laknatullah, agen Yahudi antek Inggris yang telah menghancurkan sistem kekuasaan Islam yang agung, sistem warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Maret 1924 di Turki. Bahwasannya semenjak itulah kaum muslimin hari ini tidak lagi memiliki sebuah mahkota, sebuah kepemimpinan umat Islam, satu kepemimpinan umat Islam, yaitu khalifah yang dalam sistem tatanan negara khilafah yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tepat 100 tahun yang silam hilangnya sistem kekhilafahan berarti hilangnya sebuah sistem peradaban Islam yang mulia, di mana tidak adanya khilafah. Umat Islam pada saat ini selalu terpecah belah menjadi berapa puluh negara. Umat Islam tidak lagi dinaungi oleh satu kesatuan yang utuh, yaitu sistem negara khilafah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslim. Maka dari itu kami di sini mengajak kepada seluruh umat Islam bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam, warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka khilafah adalah tajul furud, mahkota dari berbagai kewajiban. Ketika tidak ada khilafah, maka seluruh kewajiban di dalam peraturan Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diterapkan secara kafah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini hukum-hukum Islam telah dicampakkan dalam sistem kapitalisme demokrasi, telah mencampakkan sejauh-jauhnya hukum-hukum Islam. Bukankah syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengatur, yang Maha Pencipta, tidak cuman mengatur hanya ubudiyah saja, salat saja, zakat saja, puasa saja, atau haji. Tidak cuman itu. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan pada bulan Rajab ini, disampaikan pada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Maka dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah sistem peradaban Islam ini wajib hukumnya kita perjuangkan. Karena tanpa khilafah kita tidak bisa menjalankan hukum Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian
mengimani sebagian Alkitab, yaitu Al-Quran, dan watakfuruna bi ba'd, kafir kepada sebahagian yang lain, kufur kepada sebahagian yang lain. Di saat perintah hudud, jinayat, kisos, rajam, potong tangan tidak bisa dijalankan pada hari ini, bukankah itu semua aturan Allah? Bukankah itu semua hukum-hukum Allah? Dan sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu menjelaskan tentang bagaimana kisos itu harus dijalankan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah jelas menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos fil qatla, bahwa kisos fil qatla harus dijalankan. Ini sama-sama kewajiban. Masa kita mengambil hukum tentang puasa dan meninggalkan kisos? Nah, kisos ini tidak bisa dilaksanakan oleh individu atau kelompok. Maka kisos ini wajib hukumnya dilaksanakan atau dijalankan oleh negara. Nah, maka dari itu urgensi ketidakadaan khilafah yang akan menerapkan hukum Islam secara total, secara kafah, itu sangat wajib. Ya. Stop kriminalisasi ajaran Islam, yakni khilafah. Khilafah adalah ajaran Islam, warisan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tajul furud, ya, mahkota dari berbagai kewajiban. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk mewujudkan kembali sistem kekuasaan Islam, sistem yang agung, yaitu sistem khilafah ala minhaji nubuwah, yang akan menjaga harta, nyawa, keluarga, ya, yang akan menerapkan tentang hukum-hukum sosial, budaya, politik, pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, ya, dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Maka ketidakadaan khilafah inilah yang menjadi problem utama bagi umat Islam. Kita sudah tidak lagi memiliki sebuah kekuatan, dan kita ini ibarat buih di lautan. Jumlah kaum muslimin banyak di seluruh dunia, tetapi kita tidak bisa punya kekuatan, dan kita terombang-ambing ibarat buih di lautan. Sudah 100 tahun lah kita tidak memiliki sistem kepemimpinan yang agung, yaitu khilafah ala minhaji. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah berjanji bahwa khilafah itu wa'dullah wa busra rasulillah. Return de khilafah, ya, dari Jambi, kami dari komunitas Hijrah mengajak para pemirsa semua, yuk bahu-membahu kita wujudkan kembali sistem yang agung, yaitu sistem khilafah yang mengikuti metode baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.